Oke, hai, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ya, selamat bergabung kembali di YouTube channel saya, Salman Alam. Hmm, Terima kasih yang sudah subscribe dan forget to like, comment, subscribe. Ya, kenalin gue Salman. Dan di video kali ini kita akan sama-sama bahas tentang standar TikTok. Oke, jadi ini mungkin sedikit keresahan ya bagi saya seorang ya bisa dibilang Gen Z ya 2000 transisi old millennials. Kenapa orang-orang sekarang tuh menganggap bahwa sosial media ini sebagai suatu standar kebahagiaan gitu? Di dalam eh, bersosial media ya, terutama teman-teman saya yang ada di dunia nyata sekarang merasa bahwa secara nggak sadar sebenarnya eh, kehidupan mereka ini udah dikendalikan oleh sosial media. Jadi bukan sosial media yang kita kendalikan, tapi sosial media ini yang mengendalikan kita. Entah itu mulai dari tren, entah itu mulai dari challenge, entah itu mulai dari uh, perilaku kita terhadap orang gitu kan. Sekarang di TikTok nih aneh-aneh nih FYP-nya. Uh, Apa sih nama itu? Love language ya. Ada yang bahas masalah love language. Terus marriage is scary, like kenapa harus punya standar materi? Hmm. Kebanyakan standar materi yang dijadikan sebagai acuan ya. Kita harus nikah tuh di umur 25 gitu. Ada FVP yang bilang nikah tuh harus di umur 25, 26, 27. Padahal kan nikah ya ketika udah siap gitu. Namun dengan distraksi sosial media yang begitu banyak, secara nggak langsung ya masuk ke alam bawah sadar gitu. Ada yang mungkin screen on time-nya sampai 10 jam, 12 jam sehari ya, padahal sehari itu ada 24 jam. Artinya setengah waktu hidupnya itu di sosial media. 12 jam lainnya I don't know, mungkin ya makan, sholat, tidur ya, artinya dia bangun tidur pegang HP, tidur lagi baru pegang HP lagi, jedanya cuma tidur bro. Come on lah, kita hidup di dunia nyata bukan di sosial media. Kita juga punya teman di dunia nyata, silahkan berteman di sosial media juga silahkan. Namun akan sampai nih di satu titik di mana manusia tuh merasa bahwa sebuah interaksi dengan orang luar tuh nggak berdampak ya apa-apa dalam hidupnya, sehingga dia terus what happened. Bentar. Kenapa tuh? Saya dito sabotase. Waduh. Enggak lah. Oke, sampai di sosial media ya. Sosial media ini terlalu banyak menimbulkan, terutama TikTok, kebanyakan simpanse di sana, sorry to say ya. TikTok ini gila, Bro. Orang nyolong aja bisa jadi bener di TikTok. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aneh banget. Jangan main TikTok, guys. Anda teracuni kayaknya kalau main TikTok tuh. Ngerusak, Bro. Kemudian sampai mana tadi? Sampai orang-orang punya standar sesuatu yang cuma berdasarkan 15 detik, 10 detik gitu ya. FYP kan cuma sekian detik dan itu yang menjadikan standar hidupnya yang berpuluh-puluh jam, bertahun-tahun gitu. Ngapain? Yang mereka tulis itu belum tentu benar. Sama kemarin itu ada postingan tuh dari akun ya, sebuah akun yang biasanya ada foto kota, kemudian ada tulisan, ada warna putih di bawahnya, terus dianggap itu suatu kebenaran dan standar hidup tidak ya. Yang jadi standar hidup, tuntunan hidup ya Al-Qur'an, hadis ya. Bukan TikTok, ya Allah, atau bukan sosial media. Entah itu ya Instagram better lah. Twitter juga better, tapi artinya kan semua kebisingan ya yang kita dengar, yang kita lihat di sosial media itu kan bukti bahwa orang-orang kesepian gitu. Di dunia nyata mereka this was nothing. Mereka bukan siapa-siapa di dunia nyata, tapi di sosial media there's become something gitu. Mereka menjadi seseorang yang wow, mungkin dengan akun alternya ya, akun yang bukan akun aslinya ya, atau second account. Mereka bisa semena-mena gitu mengatakan sesuatu hal ini itu ya. It was your objective sih sebenarnya. Namun kan balik lagi, sosial media sekarang udah ngerusak. Aku bilangnya ngerusak karena
kebanyakan teman-teman yang aku dapati ya yang masuk ke sosmed sekarang udah merasa feel was empty, merasa kosong kayak nggak ada improvement dari your life gitu. Kebahagiaan tuh terasa semu gitu. Saking banyaknya orang-orang di sosmed yang posting kebahagiaannya dan kita mencoba untuk membandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain kan lucu gitu. Bisa nggak sih kehidupan kita ya udah just for us gitu. Ya udah kalau mau di-post di sosmed juga silahkan. Cuman kan kadang ya kita nggak tahu nih ada orang dengki di sana, ada orang julid, ada orang like silahkan aja dia post untuk for dokumentasi. Aku juga nge-post biasa. Namun saking banyaknya orang itu konsumsi sosial media, dia merasa bahwa dunia nyatanya sosmed gitu. Yang ada yang real ini udah dunia maya, kebalik. Sehingga perspektif berpikirnya ya, sudut pandang berpikirnya terhadap tren, terhadap apa sih kata netizen, asik. Apa sih kata followernya, apa sih kata like tweet-tweet yang ada yang viral dan seterusnya, which is that is not good for your life. Itu nggak baik untuk hidupmu. In some dosis ya, dalam sebuah dosis yang pas ataupun yang di bawah. Ya Allah, SD itu kita main sosmed gak sih? Kita kayak bahagia banget ya SD ya. SD gitu nggak main sosmed, udah main petak umpet, main selodor, main like makan Singapura. Nah, ada yang tahu Singapura nggak sih? Kita nggak makan Singapura ya, walaupun Singapura itu kecil. Nggak, maksudnya ada buah-buahan lah namanya Singapura. Why gitu, kayak standar sebuah kebahagiaan sekarang semu. Nah kita oke lah gitu, misalnya kita beli sesuatu, kita beli iPhone second, Inter, bekas, bypass mungkin ya, harga 3 juta. Tapi kita lihat teman kita beli iPhone 16 Pro Max. Dengki, iri, benci, like. Ya, orang-orang merasa bahwa orang-orang ini mengakibatkan harga dirinya itu seharga dengan konten 15 detik itu gitu. Come on lah. Kita sudah sama-sama punya umur gitu ya. Ya Allah, 24 tahun. Kita 24 tahun atau ya lah atas 20 tahun lah. Ya walaupun memang di TikTok juga ya validitas umur mungkin sekitar range 15 sampai 25 ya. So, I think memang apa yang terjadi di sosial media sekarang jangan dijadikan standar ya, yang jadi tuntunan, yang jadi perubahan hidup ya Al-Quran gitu. Kalau yang muslim, kalau yang non mungkin ya dengan kitabnya masing-masing gitu ya, itu yang dijadikan tuntunan hidup. Jangan jadikan standar sosial media yang begitu banyak standar. Nih setiap orang punya standar masing-masing, setiap orang punya lifestyle masing-masing, punya love language masing-masing ya. Mungkin keseringan nonton drakor juga sehingga oh iya ada batas ternyata. Wait a minute, I take it, leave it. Ada batasnya guys. Oke. Ya sama kayak tadi lah ceritanya. Memang kompleksivitas pemikiran manusia ketika umur 20 tahun ke atas harusnya semakin bagus gitu, semakin bisa menimbang oh ini yang benar, ini yang salah. Taunya sekarang malah makin mundur. Harusnya teknologi ini untuk mengakselerasi kita menuju Indonesia emas, menuju Indonesia yang lebih baik. Taunya sekarang apa? Sekarang cewek males nikah, takut nikah gara-gara gaji suaminya tidak sampai 2 digit. Apa sih? Kenapa kita terlalu berstandar kepada materi? Padahal hidup ini kan bukan hanya sekedar materi, like ada sesuatu hal yang gak bisa dibeli oleh materi. Kebahagiaan tuh bukan berarti dengan kita punya uang kita bisa bahagia, enggak. Dengan uang kita bisa membeli suatu hal yang bisa membuat kita bahagia, itu baru benar. Tapi apakah setelah kita membeli suatu hal yang membuat kita bahagia itu kebahagiaan itu akan abadi? Enggak. Pasti akan
Nggak akan pernah ada kata cukup untuk manusia. Makanya diciptakanlah yang namanya sebuah rasa syukur gitu. Entah itu gajimu 10 digit, 13 digit kayak. Kalau nggak ada rasa syukur ya nggak akan pernah selesai. Pejabat-pejabat ini emang gajinya berapa guys? Puluhan juta, ratusan juta. Dengan bisnis yang begitu banyak. Tapi mereka masih punya celah untuk korupsi. Mereka korupsi juga. So, please lah guys ya. Tolong teman-teman untuk bisa aware dengan sosial media. Jangan sampai itu menjadi pedang bermata dua. Malah menusuk diri sendiri. Sadar akan kehidupan. Sadar akan consciousness ya. Kesadaran kita terhadap diri kita. Kita di mana, kebahagiaan itu apa. Kita harus bisa mendeskripsikan kebahagiaan itu apa. Dan melakukan hal yang membuat kita bahagia. Iya silahkan. Asalkan itu tidak menjadi sebuah dopamin. Dopamin yang berlebihan. Sosial media ini dopaminnya luar biasa. Menurut beberapa studi ya, untuk teman-teman mungkin sekarang nggak ngeh ya, mungkin screen on time kita tuh sekarang udah di atas 8 jam loh rata-rata. Artinya kalau anggap aja kita manusia biasa gitu ya, yang kerja tidur 8 jam ya, beraktivitas yang lain, boker, makan dan seterusnya 8 jam, ibadah dan seterusnya dengan keluarga 8 jam. Artinya sepertiga hidup kita di sosial media. You know like, kalau umur kita di 60 tahun, kita 20 tahun di sosmed. Ngapain? Mari sama-sama berpikir untuk memberikan sebuah kebahagiaan yang nyata gitu. Kebahagiaan yang real, no fake. Sosial media tuh fake. Orang-orang yang kita lihat di bahagia gitu, melihat foto makanan di sosial media, berjalan ke Australia, ke luar negeri. Mungkin mereka bahagia, mungkin. Tapi sementara itu semu. Kebanyakan teman-teman yang aku tanya gitu, gimana sih? Bahagia gak sih di sosmed gitu? Enggak. Pencitraan doang. Biar follower mereka dengki atau biar dapat love, like, comment. Ya kalau itu menjadi sebuah pekerjaan ya mungkin silakan, but untuk orang-orang mediocre gitu kayak kita di sosial media yang kita cuma bisa konsumsi konten, not creating content. Stupid shit. Sebuah kebodohan yang nyata ketika kita menganggap sebuah kebahagiaan itu berstandar dengan standar orang lain. Kan sosmed ini walaupun kita beli iPhone 12, ada orang beli iPhone 15. Bahagia gak? Bahagia, iya. Tapi karena dibandingkan dengan kebahagiaan orang lain, kok iPhone 12 ya, harusnya iPhone 15. Uang Anda berapa? Nah akhirnya balik lagi ke materialistik tadi gitu. Memang konsep ekonomi kapitalisme ya berstandar kepada sebuah materi. You know, aduh pusing bro. Sosmed ini udah hancur. Aduh aku baca tuh kayak, aduh orang-orang simpanse gitu. IQ 78 tuh bener guys, bener. You know like mereka udah kehilangan moral, etika, standarisasi pemikiran, sudut pandang tentang kebahagiaan tuh udah memudar. Aduh miris ya Allah, pusing kapan sadar dong ya, kita umur 20-an ke atas, 24 aku ya. Tolong kita set plan untuk 5 tahun, 1 tahun ke depan kita mau jadi apa, kita mau kerjain apa. Jangan scrolling aja tuh bisa berjam-jam ngapain. Ya kalau mungkin dapat informasi iya, tapi kenyataannya apa? Enggak. Mau dapatkan informasi. Mungkin 10 detik, 15 detik. Oh iya kita nggak boleh makan gula kebanyakan. Seminggu kemudian beli boba. It was nothing. Itulah proses. Makin cepat sebuah sosial media ini berjalan. 10-15 detik kan fokus kita sekarang ya, rata-rata fokus manusia itu cuma 9 detik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9 detik hilang fokus kita. Kenapa? Karena sosial media. Karena yang konten yang paling banyak dimakan sekarang kan TikTok ya. Yang memang videonya tuh short, pendek-pendek. Jadi orang fokus tuh, wajar anak-anak SD sekarang ataupun anak-anak SMP tuh dijelasin sama gurunya tuh nggak sampai 15 menit udah hilang fokusnya. Udah kayak pikirin sesuatu hal yang berbeda gitu. Diajarin algoritma, diajarin Pitagoras lah yang simpel-simpel tentang mencari
panjang dari sisi miring dengan penggunaan alas dan tinggi, itu kan penjelasannya paling ya 15 menit, 20 menit lah, atau 10 menit oke lah. Kayaknya 5 menit pun mereka nggak akan sampai. Semenit kayak udah hilang. 9 detik Pak fokus ya manusia sekarang. Jadi mereka tuh berstandar terhadap 9 detik dengan hidup mereka yang ratusan ribu detik gitu. Itulah keluh kesahku dengan duniawi lagi, dengan dunia sosial media sekarang ya, terutama TikTok sekarang udah jadi sarang simpanse ya. Konten bagus banyak, tapi komennya hancur bro asli. Moralitas sudah nggak ada batas. Udah aneh. Tambah lagi dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi, sedih bro. Aku dengan umur 24 gelar S2 susah sekali cari kerja. To be honest. Bukan artinya saya malas mencari kerja, bukan. Susah. Saya sedang lamar beberapa perusahaan dan seterusnya ditolak, Pak. I don't know, mungkin memang kapabilitas saya kurang, mungkin saya nggak tahu sih. Udah banyak ikut organisasi, creating some event, sertifikat puluhan, sertifikat seminar ratusan, IPK cum laude, I don't know. Orang mana lagi? Apakah harus 2,3 baru bisa jadi wapres? I don't know. Kesel bro. Tapi ya tetaplah kita berharap sama Allah, semoga Allah merubah semua ini. Tapi Allah gak akan merubah suatu kaum jika kaum itu gak mau merubah dirinya. So yuk kita sama-sama berubah. Kita sama-sama kurangin screen on time. Kita sama-sama detox sosial media. Kita kurangi nih. Ya mungkin awalnya 12 jam sehari, 8 jam sehari, kita kurangin pelan-pelan. Jadi 5 jam, jadi 3 jam, pelan-pelan jadi 2 jam. Ya untuk rata-rata kayaknya 1 jam sehari kayaknya udah lebih dari cukup ya. Untuk sosial media entah itu. Kalau untuk kerjaan oke lah WhatsApp, untuk pesan ya gak apa-apa lah. Tapi kalau untuk scrolling gak jelas, yang gak punya purpose yang jelas ya silahkan dikurangi. Karena itu yang akan merusak ini merusak otak ternyata, ya Allah. Yang aku kasihan sih teman-temanku ya. Mungkin diriku juga sih lama-lama kasihan. Aduh. Tetap semangat, semoga ada jalan untuk perubahan. Sekian mungkin video kali ini ya. Lumayan panjang, 17 menit ngoceh. Nanti aku buatin shortnya insyaallah, semoga bagus ya. Mungkin sedikit ayat ya untuk menutupi. Sebenarnya kan kalau kita tarik ayat Al-Quran ya, purpose of our life tuh simple banget. Cuman gimana cara kita untuk mendeskripsikan sesuai dengan bidang, minat, dan sudut pandang kita masing-masing. Itu di dalam surah Az-Zariyat ya. Ayatnya kalau nggak salah 56. Wa ma khalaqtal jinna wal insanu illa liya'budun. Dan kami menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, konsepsi ibadah ini tiap orang punya sudut pandang berbeda-beda, tiap orang punya kacamata yang beda-beda. Jadi silahkan teman-teman mungkin kerjaannya di dunia perkuliahan ya, jadi dosen mungkin, atau jadi content marketing, penjualan produk dan seterusnya. Silahkan niatkan sebagai sebuah ibadah. Mungkin dengan jalan-jalan itu nanti rezekinya bisa dipakai untuk bersedekah, entah itu mungkin konten marketingnya mungkin dibawa ke arah yang islami. Kemudian juga sebagai dosen juga jangan lupa untuk menyelipkan doa bahwa ternyata ilmu itu ya semuanya akan kembali kepada Sang Khalik gitu. Terus juga satu ayat lagi itu dari surah Al-Baqarah, mungkin teman-teman sering dengar, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, dan Tuhan tidak akan pernah menguji seorang hamba melewati batas kemampuannya. Ya mungkin ini cobaan untuk kita semua di dunia sekarang ya. Orang-orang yang bisa bertahan ya akan jadi orang yang luar biasa ke depan, karena orang-orang akan melihat kita ya di layar kacanya. Orang yang udah kecanduan dengan toxicities of social media, please detox yourself ya, detoksifikasi, kurangi. Semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum.